Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak kelas 5. Pada pagi hari ini bertemu lagi dengan Pak Amin dalam pelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anakku semuanya? Semoga semuanya dalam lindungan Allah, dalam kondisi sehat walafiat. Amin Allahumma amin. Baik anak-anakku kelas 5, pada pagi hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita kepada pembelajaran yang kedua. Apa yang akan kita pelajari? Jadi pada pagi hari ini kita akan belajar tentang mengenal nama-nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi tema besarnya adalah mengenal nama Allah dan kitab-kitab Allah. Pada pertemuan yang pertama kita akan belajar mengenal nama-nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa yang akan kita pelajari? Yang akan kita pelajari hari ini ada 3 hal, yaitu yang pertama adalah mengenal Asmaul Husna. Apa itu Asmaul Husna? Yang kedua adalah memahami 4 Asmaul Husna beserta artinya. Yang ketiga adalah cara mengamalkan 4 Asmaul Husna tersebut. Sudah siap anak-anakku? Insya Allah sudah siap semuanya ya. Baik, kita akan mulai pembelajaran pada pagi hari ini. Sebelum kita mulai, mari kita bersama-sama membaca basmalah dan doa belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Baik, semoga dengan doa tadi apa yang akan kita pelajari hari ini semuanya dipermudah, diperlancar dan dipahamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik anak-anakku semuanya kelas 5 yang Bapak sayangi dan Bapak banggakan, kita mulai pembelajaran pada pagi hari ini. Yang pertama adalah tentang tadi, apa itu Asmaul Husna? Ayo, sudah ada yang tahu apa belum? Tentunya sudah ya. Dari kelas 1 dulu sudah pernah belajar, sampai kelas 5 juga. Sekarang kita belajar kembali. Baik, tentunya nak, kalau kita ingin kenal seseorang, ingin tahu seseorang, pasti yang akan kita cari pertama kali adalah namanya. Kita akan cari tahu dulu siapa namanya, baru kita akan kenal lebih dekat kepada orang tersebut. Begitu juga dengan Allah nak. Ketika kita ingin kenal dengan Allah, kita juga harus tahu nama-nama Allah itu apa saja. Karena Allah menggambarkan dirinya dalam Al-Quran itu mempunyai nama-nama yang baik yang disebut dengan Asmaul Husna. Jadi yang dimaksud dengan Asmaul Husna itu adalah nama-nama Allah yang baik dan indah. Apa nak? Nama-nama Allah yang baik dan indah. Pinter semuanya. Jumlah Asmaul Husna dalam Al-Quran itu ada 99. Ingat-ingat ya, ada 99. Akan tetapi tentunya tidak mungkin 99 nama itu kita pelajari dalam waktu yang singkat ini. Di kelas 5 ini anak-anak hanya berkewajiban di semester 1 ini mempelajari 4 Asmaul Husna dari 99 tadi. Ya, jadi cuma 4. Apa saja 4 itu? Yang pertama yaitu ada Al-Mumit. Apa? Al-Mumit. Al-Mumit ini artinya Allah Maha mematikan. Maknanya nak, bahwasanya Allah itu Maha mematikan, Maha bisa membuat mati siapapun. Entah itu manusia, hewan, tumbuhan dan lain sebagainya, termasuk jin, malaikat, semuanya akan mati. Dan itu yang mematikan adalah Allah. Kita sebagai manusia juga pasti akan mati nak. Mau kalian sepintar apapun, sehebat apapun, sekaya apapun, tetap kalau sudah waktunya pasti kita akan mati. Oleh karenanya kita harus senantiasa ingat akan kematian ini. Tapi nggak boleh takut. Kematian bukan untuk ditakuti, tapi kematian adalah untuk kita mempersiapkan bekal. Kita yakin kita akan mati, maka yang harus kita lakukan adalah
mempersiapkan bekal sebanyak-banyaknya yang akan kita bawa nanti untuk menuju kematian. Itu al-mumit, Allah maha mematikan. Yang kedua adalah al-hayyu. Apa itu al-hayyu? Al-hayyu artinya Allah maha hidup atau Allah maha menghidupkan. Apa maknanya? Allah maha hidup itu artinya Allah itu hidup selama-lamanya, kekal abadi. Ketika kelak nanti kiamat, semua makhluknya mati, semua makhluknya hancur, hanya Allah yang tetap hidup, tidak akan pernah mati. Itu Allah maha hidup. Allah maha menghidupkan. Kita manusia itu Allah yang menghidupkan. Dari awalnya tidak ada jadi ada. Pernahkah anak-anak melihat tumbuhan dari biji, kemudian dari biji dimasukkan ke tanah, disiram air, baru tumbuhlah biji tadi menjadi sebuah tanaman. Itulah siapa yang menghidupkan itu? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karenanya kita juga harus senantiasa menjaga kehidupan ini, memerawat kehidupan ini dengan cara bagaimana? Menjaga kesehatan, makan makanan yang bergizi dan lain sebagainya. Karena Allah maha menghidupkan, Allah maha hidup. Itu ya. Baik, sekarang yang nomor 3. Yang nomor 3 adalah al-qayyum. Al-qayyum apa artinya? Iya, pintar. Al-qayyum itu artinya Allah maha berdiri sendiri atau mandiri. Maknanya Allah itu tidak membutuhkan bantuan siapapun. Allah maha berdiri sendiri, Allah maha bisa, Allah maha segala-galanya, tidak membutuhkan bantuan siapapun. Kalau kita kaitkan dengan kehidupan kita sebagai manusia, kita pun juga harus seperti itu. Meskipun kita tetap membutuhkan bantuan orang lain, tapi kita harus belajar yang namanya mandiri. Apalagi sudah kelas 5, tidak boleh kita selalu bergantung kepada orang lain untuk hal-hal yang bisa kita kerjakan sendiri. Contohnya anak-anak kelas 5, dari mulai bangun pagi dilihat tempat tidurnya kotor, kemudian tempat tidurnya tidak rapi, dirapikan, dibersihkan. Tandanya anak-anak mandiri. Kemudian makan ambil sendiri, cuci piringnya sendiri, dan lain sebagainya. Itu tandanya anak yang mandiri, yang hebat, mencontoh Asmaul Husna Allah, yaitu Al-Qayyum. Selain itu juga ketika ada pekerjaan dari Pak Amin, entah PR, entah tugas di sekolah, berusaha dikerjakan sendiri, insya Allah jadi anak yang hebat. Itu ya, itu tadi tentang Al-Qayyum, Allah maha berdiri sendiri atau mandiri. Yang keempat, yang terakhir adalah Al-Ahad. Apa itu Al-Ahad? Anak-anak sering kan membaca surat Al-Ikhlas ayat pertama, bagaimana? Iya, pintar. Qul huwallahu ahad. Artinya, katakanlah ya Muhammad, Allah itu Maha Esa. Al-Ahad artinya Allah Maha Esa. Apa sih Esa itu? Esa itu artinya tunggal, satu, tidak ada yang lainnya. Maknanya apa? Allah itu hanya satu. Allah itu tunggal, tidak ada Tuhan selain Allah. Tidak boleh kita percaya kepada Tuhan selain Allah. Nah, itu ya. Karena nggak mungkin kalau ada Tuhan itu lebih dari satu. Pasti akan kacau, akan bingung. Karena banyak yang ngatur. Tapi karena Allah itu tunggal sehingga bisa mengatur segala-galanya. Maka dari itu tidak boleh kita percaya kepada Tuhan selain Allah. Orang yang percaya kepada Tuhan selain Allah itu namanya orang musyrik. Perbuatannya namanya syirik. Musyrik itu termasuk perbuatan dosa besar. Allah tidak akan mengampuni dosa musyrik kalau tidak bertaubat dengan sungguh-sungguh. Itu ya. Itu tadi tentang Al-Ahad, artinya Allah Maha Esa, Allah tunggal, tidak boleh kita menyekutukan Tuhan selain Allah, tidak boleh kita percaya kepada Tuhan selain Allah, hanya boleh percaya Allah itu hanya satu, Allah itu Esa, Allah itu tunggal. Baik anak-anak, dari sini sudah paham? Pastinya insya Allah paham ya. Kalau belum paham nanti videonya diulang-ulang. Berikutnya bagaimana sih cara kita untuk bisa mengamalkan 4 Asmaul Husna tersebut? Ayo simak baik-baik ya. Yang pertama tadi Al-Mumit. Al-Mumit artinya Allah Maha mematikan. Bagaimana cara kita mengamalkan Al-Mumit ini? Ada 3 hal di situ yang Pak Amin sampaikan. Yang pertama, selalu ingat bahwa kita itu yang bernyawa ini pasti akan mati. Selalulah ingat, kalian, Pak Amin, semuanya itu kelak pasti akan mati. Perhatikan sekitar kalian.
sekarang lagi musimnya pandemi, di mana banyak sekali saudara kita yang sedang sakit, banyak pula tetangga kita, saudara kita yang sudah menghadap Allah, artinya sudah meninggal atau mati. Hampir setiap hari ada berita kematian, padahal sebelumnya mereka hidup bersama kita, bareng dengan kita, tapi sekarang sudah meninggal. Kelak pun kita juga akan seperti itu. Nah, kalau orang yakin kalau kelak akan mati, pasti dia akan berbuat yang terbaik, menyiapkan bekalnya. Ya, yang kedua, bagaimana cara mengamalkan al-mumit adalah dengan cara selalu mempersiapkan diri untuk menuju kepada kematian. Orang yang paling pinter itu bukan orang yang ahli matematika, ahli fisika, ahli segala-galanya, bukan. Kata Nabi Muhammad, orang yang paling pinter adalah orang yang selalu ingat akan kematian. Orang kalau ingat terus akan kematian akan terus memperbaiki amalnya, akan terus memperbanyak amalnya, akan terus beribadah kepada Allah, tidak ada putus-putusnya. Karena ingat akan mati, dan mati itu yang dibawa hanya apa? Amal, hanya ketakwaan lah bekal terbaiknya, bukan harta, bukan lain sebagainya. Maka dari itu ketika orang ingat kematian pasti akan terus berdoa, terus beribadah kepada Allah. Yang ketiga, cara mengamalkan al-mumit adalah dengan cara selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala supaya bisa meninggal atau mati dalam kondisi husnul khotimah. Apa husnul khotimah? Meninggal dalam kondisi yang baik, meninggal dalam kondisi bertakwa kepada Allah, meninggal dalam kondisi beragama Islam, dan meninggal dalam kondisi beribadah kepada Allah. Semuanya harus berdoa seperti itu. Jangan sampai kita berdoa, jangan sampai kita meninggal dalam kondisi su'ul khotimah atau meninggal yang tidak baik. Itu ya, itu yang pertama tentang al-mumin. Yang kedua, bagaimana cara kita mengamalkan al-hayyu, Allah Maha Hidup. Ada 3 juga yang Pak Amin sampaikan. Yang pertama caranya adalah selalu memelihara diri agar dapat hidup dengan baik dan sehat. Sekarang tadi Pak Amin sampaikan, sedang kondisi pandemi, mari kita jaga tubuh kita supaya tetap sehat, supaya tetap kuat, supaya tetap fit. Dengan cara bagaimana? Makan makanan yang bergizi, minum minuman yang baik, yang halal, yang baik. Kemudian juga berolahraga kalau sempat, kemudian diusahakan setiap hari kalau bisa olahraga, kemudian dan juga menjaga pola tidur dan lain sebagainya. Jangan sampai kita dikasih Allah dengan tubuh yang lengkap, yang sehat, kita sia-siakan. Kita makan yang jelek, yang tidak bergizi, minum yang sembarangan, bahkan yang naudzubillah yang haram, itu namanya merusak tubuh. Allah tidak senang, karena Allah Maha menghidupkan. Yang kedua adalah menjalani hidup dengan tawakal kepada Allah. Artinya kita selalu berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita berserah diri kepada selain Allah. Yang ketiga adalah selalu beristighfar atau berusaha untuk berbuat kebaikan dalam hidup. Ya, artinya selalu berikhtiar, selalu berikhtiar untuk menjalankan kehidupan ini untuk selalu dalam kebaikan. Jangan sampai kehidupan dalam keburukan. Ya. Yang ketiga adalah cara mengamalkan al-qayyum. Artinya tadi Allah Maha berdiri sendiri atau mandiri. Cara mengamalkannya bagaimana? Yang pertama, selalu bersyukur, berusaha mengerjakan segala sesuatu secara sendiri. Tadi seperti yang Amin sampaikan, usahakan kalau hal-hal yang bisa kita kerjakan sendiri, kerjakan sendiri. Jangan cuma tergantung sama orang tua, sama saudara, sama teman. Anak yang selalu bergantung namanya anak yang manja, tidak akan bisa berkembang dengan baik. Yang kedua adalah tidak bergantung kepada orang lain, seperti yang tadi Amin sampaikan. Jangan suka bergantung sama orang lain, berusaha dengan kemampuan diri sendiri. Yang ketiga adalah berusaha menjadi anak yang mandiri. Anak yang mandiri itu anak yang hebat, anak yang disayang orang tua, anak yang disukai teman-temannya, bukan anak yang selalu bergantung kepada orang lain. Ya. Terakhir, cara mengamalkan al-ahad, Allah Maha Esa. Bagaimana caranya? Ada 3 cara. Yang pertama, kita harus selalu mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Yakin dengan sepenuh hati Allah itu esa, Allah itu satu, Allah itu tunggal. Yang kedua, meyakini dengan seyakin-yakinnya
bahwa Allah itu hanya satu, tidak ada Tuhan selain Allah, tidak boleh kita percaya kepada Tuhan selain Allah. Yang ketiga, tidak menyekutukan Allah, tidak menduakan Allah. Jangan pernah percaya kepada hal-hal yang tidak baik. Contohnya percaya sama jimat, percaya sama sesaji, percaya sama hal-hal yang sifatnya mitos atau lain sebagainya. Itu perbuatan musyrik atau syirik. Tidak boleh kita mempercayainya. Baik anak-anakku kelas 5, itu tadi materi kita pada pagi hari ini, yaitu tentang mengenal nama-nama Allah, yaitu nama-nama baiknya Allah. Ada 4 tadi ya. 1 Al-Mumit, Allah Maha mematikan. 2 Al-Hayyu, Allah Maha menghidupkan. 3 Al-Qayyum, Allah Maha berdiri sendiri atau mandiri. 4 Al-Ahad, Allah Maha Esa. Itu silakan nanti dipelajari dengan baik materinya. Sekian dari Pak Amin untuk pertemuan pertama hari ini. Kita lanjutkan ke pertemuan selanjutnya insya Allah minggu depan. Kurang lebihnya Pak Amin mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.